Oke, nah kalau ini terbuat dari baja ya, atau steel ya. Jadi ini material dasarnya adalah steel atau baja ya. Nah, ini bukan bukan relatif lebih kompleks sedikit ya, enggak kok di atas level balok tadi ya. Jadi ini yang disebut istilahnya truss ya. Kalau tadi kan beam ya, elemen utamanya. Kalau ini truss. Ini truss ini elemennya biasanya ada segitiga-segitiga. Kalau Anda perhatikan segitiga-segitiga ya. Segitiga. Segitiga ya, segitiga lagi. Segitiga lagi ya. Oke ya. Nah, ini terbuat dari baja untuk ini ya. Tentu bisa dibuat dari kayu misalnya dan lain material lainnya. Tapi untuk ini dia terbuat dari baja ya. Nah, ini disebut truss ya. Secara keseluruhan ini ya disebut truss. TRUSS ya, bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya rangka batang ya. Jadi rangka batang atau truss secara keseluruhan. Jadi ini dia collection atau gabungan dari elemen-elemen segitiga. Nah, ini kita sebut truss atau rangka batang ya. Jadi nanti ya kita akan belajar lagi mengenai ini, bagaimana cara menghitungnya ya. Tapi untuk saat ini sekedar Anda tahu bagaimana bisa terbentuk. Nah, seperti Anda tahu, kelebihan elemen ini adalah jenis struktur ini adalah dia terbentuk dari elemen segitiga. Nah, Anda tahu elemen segitiga ini adalah stabil ya. Kita tahu kalau Anda punya elemen segitiga, seperti ini misalnya. Nah, ini kalau Anda punya batang bekas popsicle ya, atau es yang ada batang itunya. Nah, kalau Anda gabungkan menjadi 3, Anda gabung lagi, Anda pakai semacam paku ya di sini-sini ya. Nah, ini dia nggak bisa berubah bentuk. Segitiga itu sangat stabil kan. Beda dengan segi 4. Kalau elemen segi 4, kalau ininya bebas bergerak ya di ujung-ujung ininya, maka dia sangat mudah dirubah bentuknya. Ya, saya asumsikan di sini cuma ditaruh pin ya. Taruh pin. Nah, ini kalau Anda tekan saja ya ke samping misalnya, dia akan berubah bentuk. Jadi jajaran genjang ya. Tapi Anda bayangkan kalau yang segitiga ini, Anda coba rubah bentuk, mau ditekan seperti aja, ke arah mana aja ya, mau ke arah sini Anda tekan, mau arah ke sana ya, tidak akan berubah bentuk dia. Makanya itu punya keistimewaan elemen segitiga ini
punya keistimewaan karena dia cukup stabil. Elemen segitiga yang ujung-ujungnya ya titik-titik pertemuannya terbuat dari pin. Ya, pin itu artinya dia bisa diputar ya. Di sini artinya bisa diputar. Nah ini sangat stabil ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi lumayan ya, udah banyak pengenalan. Anda sudah tahu apa itu elemen balok. Elemen balok artinya elemen horizontal ya dalam suatu struktur. Ya. Terus kolom elemen vertikal ya. Kalau di jembatan kadang disebut pier, kadang disebut band. Kalau bahasa Indonesia sering disebut pilar. Ya. Oke, Anda juga udah belajar jenis struktur yang disebut truss atau rangka batang. Ya. Nah, ini umumnya terbuat dari baja ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya terbuat dari kayu atau yang lainnya ya. Tapi umumnya terbuat dari baja. Nah, ini elemen-elemennya biasanya cukup kecil ya, langsing. Kalau Anda lihat di sini, elemen-elemennya adalah cukup kecil dibandingkan, coba perhatikan ini. Ini elemennya cukup besar ya. Ini lagi terlihat ya, cukup besar dibandingkan ini elemen-elemennya aslinya memang cukup kecil. Tapi dia berbentuk segitiga ya, jadi dia kaku, elemennya kaku ya. Nah kalau ini sudah cukup kompleks ya. Ini jembatannya sistemnya pelengkung ya. Nah ini nanti kalau didesain orang akan memodelkannya seperti melengkung seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi beban. Ini kan di sini mungkin nanti ada kendaraan ya, lalu lalang ya. Nah, ini nanti kabelnya ini jadi beban ya. Nah, ini nanti jadi beban nih ya. Di terhadap bebannya ke bawah ya. Ini di kabel-kabelnya ya, mudah-mudahan terlihat dari sana ya. Nah ini terlihat bebannya mengarah ke bawah ketika di sini ada beban nanti dan seterusnya ya sampai sini. Ini ada kabel-kabelnya ya. Yang sebelah sana juga nanti ya dimodelkan juga ya, tapi kan simetri ya. Jadi bisa dianalisis semuanya ya. Jadi kita di bidang saya struktur ya, kita menghitung kekuatan atau mendesain suatu struktur ya supaya dia aman digunakan, ekonomis ketika dibangun ya. Nah itu dan stabil ya, tidak goyangannya tidak menakutkan. Kadang-kadang bangunannya mungkin kuat ya, tapi dia terlalu banyak goyangan ya. Nah itu disebut tidak stabil ya. Jadi tugas kita kalau Anda ingin jadi structural engineer ya sebutannya atau ahli struktur, nah itu Anda harus memastikan bahwa bangunan yang akan dibuat atau dibangun itu kuat, stabil, dan ekonomis. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Boleh tanya? Ya. Ini yang tadi ada truss itu, Ya. Kenapa nggak setiap jembatan dibuat truss? Itu apa karena masalah biaya atau kekuatannya? Macam-macam ya. Ada
arsiteknya juga sebenarnya ya di desain jembatan ya, walaupun umumnya tidak banyak arsitek jembatan ya di Indonesia apalagi ya, sangat kurang arsitek jembatan, tapi dia ada tergantung lingkungannya juga. Jadi jembatan kan terutama di kota-kota besar ya, atau walaupun di luar kota pun dia tergantung lingkungannya yang cocok apa gitu. Kalau arsiteknya udah ikut, biasanya dia menentukan yang lebih pantas seperti apa ya, kalau ada segi artistiknya ya. Nah kalau enggak, dari segi kekuatan aja juga beda-beda. Yang paling simpel tadi ini, nah seperti ini nih umumnya nggak bisa lebih dari 40 meter ya. Dia yang simpel-simpel seperti ini nih nggak bisa lebih dari 40 meter bentangnya ya. Jadi kalau dia lebih besar dari 40 meter udah terlalu rendutannya, kekuatannya sudah tidak masuk kita anggap. Nah kalau yang rangka batang baja ini bisa di sampai 60 meter, 70 meter masih bisa ya. Ya tentu dengan konfigurasi yang lebih diatur lagi ya konfigurasinya. Truss ini juga bisa macam-macam ya, mungkin bisa ditambahkan ini ya, tambahkan lagi ya, jadi masih bisa macam-macam ya, seperti ini misalnya ya, ditambahkan lagi ya. Jadi masih ini, tapi intinya yang ini bisa lebih panjang dari yang simple ini ya, yang simpel-simpel seperti ini ya. Nah kalau ini ya, ini 40, sebelah kiri 40 misalnya, tapi betul tiang lagi di tengah, atau ini 30, ini 30 misalnya ya, tapi dia butuh lagi tiang di tengah atau pilar di tengah ya. Nah yang ini kalau dibikin dioptimalkan, ini bisa mencapai 60 sampai 70 meter. Kalau mau lebih panjang lagi, mungkin pakai yang ini ya, ini bisa lebih panjang lagi yang pakai kabel ini ya, karena lengkungan ini dia punya sifat khusus, bebannya hanya tekan ya. Tekan itu ya, kalau Anda menekan ya, ini menekan ya, kalau ini menarik, Anda tarik ini ya, misal tambang Anda tarik, ini tarik ya. Nah kalau benda ditekan itu biasanya kuat, tapi kalau ditarik dia nggak kuat ya. Nah ini bisa lebih panjang. Nah mungkin Anda tahu semacam jembatan yang di Suramadu itu dari kabel ya. Nah, kabelnya cuman bentuknya tidak seperti ini, yang lebih seperti ini ya. Nah ini jembatannya seperti ini. Nah kabelnya ini seperti ini ya, seperti Golden Gate itu ya. Nah jembatannya kira-kira seperti ini. Nah ini bisa nyampe 300 meter ya, bentang di tengahnya ini sekarang udah sampai 500 ininya aja nih, ininya bisa sampai 500 meter ya. Nah kalau yang di Golden Gate itu kabel suspension itu lebih panjang lagi, bisa sampai 1000 ya. Kalau suspension itu beda ya, jadi kalau suspension itu kabelnya vertikal hampir seperti ini ya, tapi dia pakai tiang 2 juga ya, seperti ini. Nah ini jembatannya, nah dia kabelnya seperti ini, kabel utamanya seperti ini. Nah ada kabel-kabel lagi yang gantung ini ya, seperti di, mungkin kalau Anda cari di internet Golden Gate Bridge ya,
bentuknya kira-kira seperti ini, bisa 1000 meter ya. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung bentang yang mau dijembatani. Ada juga faktor artistiknya ya, dari arsitek mungkin menyarankan ini bagusnya karena lingkungannya gedung tinggi atau lingkungannya pegunungan, bagusnya jembatannya seperti apa, itu ada masukannya sendiri ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Anthony ya. Terus yang saya masih kurang ngerti itu tadi, tarik sama dorong tekanannya itu gimana? Maksudnya kenapa kabel itu lebih kuat? Bukan kabelnya lebih kuat, tapi gayanya, jadi sistem gayanya yang berubah ya. Ini kan kabelnya tarik ini sebenarnya ya, menggantung. Kalau digantung kan tarik ya, karena menggantung di sebuah tali, main-main gitu, talinya mengalami tarik kan. Ini juga jembatan ini kan menggantung di atas di tali-tali ini ya, yang tali-tali yang vertikal ini. Nah dari tali vertikal ini masuk ke elemen yang melengkung ini ya, ke elemen yang melengkung ya. Pertama kan dari bebannya bekerjanya di jembatan ini ya, di lantai ini, lantai jembatan ini. Nah dari lantai jembatan kemudian diterima oleh tali-tali ini ya, kabel-kabel ini. Nah dari kabel-kabel ini ditransfer lagi ke elemen lengkung ini ya, yang melengkung ini. Nah elemen lengkung ini sebenarnya struktur utamanya. Elemen struktur utamanya yang melengkung kalau di sini ya. Elemen utamanya yang melengkung. Nah yang melengkung ini kalau Anda gantungan macam-macam benda, dia bekerjanya menekan ini, menekan ke arah sini ya. Ini menekan. Nah ke arah sana juga menekan ya. Ya jadi elemennya menekan. Nah beton itu kuat sekali kalau ditekan ya. Elemen beton kuat kalau ditekan ya. Kenapa yang horizontal nggak bisa panjang? Karena dia, kalau ini saya pasang, taruhlah elemennya horizontal, bukan melengkung seperti ini ya. Jadi kalau elemen lengkung itu bisa lebih panjang, elemen lengkung dibanding elemen horizontal ini. Anda bayangkan aja ya, ini dengan beban yang sama, Anda bisa coba-coba kalau nggak percaya ya. Dikasih beban yang sama ini, Anda taruh, kasih beban, dia akan lebih lendut begini kan? Benar nggak? Kalau ada yang paling gampang apa ya? Anda punya, nggak ada garisan. Nah, Anda coba ya garisan yang tipis itu, Anda kasih beban tengahnya, ya, dia akan berdeformasi kan, ya, melengkung seperti ini. Jadi kalau Anda punya penggaris misalnya, Anda pegang di ujung-ujungnya, kemudian Anda kasih beda di tengahnya, ya, maka dia akan berdeformasi seperti ini kan. Nah kalau elemen yang saya balik, elemennya sudah saya lengkungkan duluan. Sudah saya lengkungkan begini, penggarisnya sudah Anda lengkungkan, kemudian dikasih beban. Mana yang lebih kuat? Yang ini atau yang ini? Yang bawah ya, kalau saya tahu yang bawah lebih kuat, karena dia melengkung, udah ngelawan duluan gitu kan ibaratnya. Kalau enggak, dia bakalan melengkung seperti ini kan, melengkungnya ke bawah. Itu tapi kalau dia sudah dilengkungkan dulu, begitu ditekan, maka dia akan lebih stabil ya. Mau ke bawah juga, dia mau ke bawah tidak lebih kuat lah, bukan tidak bisa ya, lebih kuat karena dia sudah melengkung.
sudah melengkung, mau begini lebih sulit ya dibanding yang cuman datar ya. Kalau datar begitu dibebani ya langsung melengkung ke bawah ya. Jadi mudah-mudahan mengerti ya apa aliran-aliran gayanya ya. Masih ada pertanyaan? Nggak apa-apa kalau masih belum jelas, kita bahas sampai jelas ya. Oh, makasih Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau ini ada bangunan pabrik ya biasanya. Nah, ini udah ada elemen vertikalnya kalau ini. Wah, kita di statika mungkin nggak bahas yang lebih elemen struktur seperti ini, tapi untuk pengetahuan di awal tidak apa-apa ya. Nanti begitu Anda ketemu tidak kaget. Nah, kalau ini kan ada elemen yang benar-benar vertikal ya. Ini elemen vertikal, ini elemen vertikal ya. Ini disebut kolom ya. Nah, ini yang disebut baloknya ya. Balok atau beam ya. Nah, di sini nanti akan ada fondasi biasanya. Ini ada fondasinya ya. Oke ya, jadi Anda modelkan seperti ini. Nah, ini gabungan suatu elemen yang udah gabungan antara balok dan kolom jadi satu. Nah, itu disebut frame. Frame atau rangka ya. Kalau bahasa Indonesia kadang rangka, kadang portal. Ya. Kalau orang dulu portal bilangnya ya. Dia mirip-mirip portal di jalan mungkin. Tapi kalau yang terminologi baru orang nyebutnya rangka ya. Kalau bahasa Inggrisnya frame. Nah, ini biasanya di situ sudah ada balok, sudah ada kolom, sudah gabungan ya. Nah, ini struktur keseluruhannya disebut frame ya. Karena di situ udah ada gabungan balok dan kolom ya. Jadi sudah disebut frame. Kalau hanya balok ya sebut balok aja ya. Kolom aja jarang ya, kecuali Anda lihat yang listrik mungkin itu kolom aja ya. Tapi kalau bangunan yang lain biasanya gedung ya, jelas gedung gabungan antara kolom dan balok, ada dinding juga di gedung ya. Itu yang balok sama kolomnya disebut frame, terus ada dindingnya terpisah ya, disebut dinding. Oke ya, jadi mudah-mudahan cukup jelas ya apa yang sudah sedikit kenal lah apa bangunan-bangunan yang akan kita bahas ya. Ini juga contoh bangunan juga ya. Jadi terlihat di sini ya. Nah, kalau Anda lihat kenapa ini sering dimodelkan sebagai dua dimensi ya, walaupun bentuknya tiga dimensi. Ini gedung-gedung seperti ini ya. Ini biasanya gedung-gedung seperti ini adalah di pabrik atau industri ya, banyak gedung-gedung seperti ini. Nah, kalau Anda lihat ini sebenarnya setengahnya ditahan ke sini, beban setengahnya ditahan ke portal yang ini atau frame yang ini ya. Jadi frame yang ini
nahan sebelahnya, sebelah beban ke sini ya, yang setengahnya lagi ditahan frame yang ini. Nah ini juga setengahnya ditahan ke sini ya, yang setengah tahan ke sana ya. Jadi kenapa makanya bisa dimodelkan struktur ini nanti ketika Anda menganalisis hanya cukup portal seperti ini saja ya, cuman 2 dimensi ya, karena yaitu tadi ya, bebannya setengah ke kiri, sebelah ke kanan ya, atau ke depan, ke belakang ya. Ini nanti kita belajar ketika, nah ini untuk gedung ya, kalau ini lebih ke gedung ya. Jadi di sini jelas banyak elemennya sudah, nanti ini kolomnya ya, ini lantainya, lantai jelas ada balok-balok dulu, baru ada lantai ya. Baloknya juga banyak ya, Anda perhatikan ini balok-balok banyak sekali ya. Jadi nanti kalau Anda modelkan cuman seperti ini ya. Oke ya, jadi ini contoh ya dari jenis-jenis. Jadi ini ada lantai di sini ya. Ya, jadi ini sebagai gambaran aja dulu ya. Nah, mudah-mudahan dari sini agak jelas ya, kenapa nanti elemen-elemen struktur-struktur yang Anda analisis kok bentuknya hanya garis-garis saja ya, walaupun dalam bangunan teknik sipil kan bentuknya 3 dimensi, tidak berupa garis ya, tapi ketika kita modelkan hanya bentuk-bentuk garis saja ya. Mudah-mudahan sekarang sudah menjadi lebih jelas ya. Oke, sedikit masuk ke ya, Anda bisa eksperimen kalau mau ya. Ini contoh dari karton ya, Anda buat bisa ya kalau mau. Tapi ini saya ceritakan saja ya. Jadi ini terbuat dari karton, Anda taruh di sebuah buku, satu buku lainnya yang tingginya relatif sama ya. Kemudian Anda taruh duit recehan ya, mungkin yang ringan-ringan, ada banyak duit 200 rupiah ya, banyak. Anda bisa taruh. Nah ini berapa banyak dia menyentuh dasarnya ya. Di sini sebagai contoh dia butuh 3 uang logam ya untuk menyentuh dasar lantai ya, atau dasar tumpuan ya. Ini kalau dia 1 lapis ya, 1 lapis ya. Jadi ini uang di sini, uang logam ini berfungsi sebagai beban di sini ya. Jadi uang logam ini berfungsi sebagai beban ya. Sedangkan kertas karton ini adalah sebagai struktur ya, mungkin mewakili sebagai jembatan bisa ya. Jadi ini ya mewakili sebagai jembatan ya, kartonnya. Nah selanjutnya ini dibikin 3 lapis kartonnya, karton yang sama tapi 3 lapis. Dibebani juga sama aja, nggak ada pengaruhnya. Dia 3 koin sudah nyentuh dasar juga ya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Dibikin 3 lapis tidak ada pengaruhnya. Karena kenapa tidak ada pengaruhnya?
karena masing-masing lapisannya tidak dilem atau di glue ya, tidak dilem atau di glue ya. Jadi 3 lapisannya ini hanya ditumpuk aja ya. Jadi 3 lapisan hanya ditumpuk saja. Tanpa di glue. Nah, kalau begini nggak ada pengaruhnya. Begitu Anda taruh uang logam di sini, ya, ini diterima ini gagal, ditransfer ke bawahnya, ya ikut turun lagi, ditransfer lagi ke bawahnya, ya sama aja, dia bekerja masing-masing sendiri, akhirnya sama aja, nggak ada efeknya, ya. Jadi karena tidak di glue, cuma ditumpuk aja satu dengan lainnya, ya nggak ada pengaruhnya ya, walaupun dibikin 3 lapis, dia kekuatannya tidak bertambah ya. Nah yang selanjutnya dia dilem. Jadi Anda punya 1 lapis, lapis kedua dilem, kasih lem, lapis ketiga dilem lagi. Jadi 3 lapis tapi dilem. Nah ini jelas kekuatannya bertambah. Sekarang dia 10 koin atau uang logam baru dia menyentuh dasar ya. Karena dilem ya. Jadi masing-masing ketika yang atas mau ketika yang atas mau berdeformasi, lemnya ikut ditahan oleh yang bawah ya. Jadi ketika ini mau berdeformasi, yang bagian paling atas kan yang terima beban pertama, ketika ini mau berdeformasi, tertahan karena di antaranya ada lem. Jadi tidak mudah mau berdeformasi, dia ada tahanan karena ini direkat oleh lem ya di antaranya. Makanya kapasitasnya jadi, kekuatannya jadi naik ya. Tidak seperti yang terpisah satu-satu ya. Jadi kalau dia bekerja bersama, dalam hal ini ketiga kertas kartun ini bekerja bersama-sama ya, karena di lem, makanya kekuatannya naik. Sekarang 10 koin baru dia menyentuh lantai yang di bawah ini ya. Oke, nah sekarang kalau dibikin seperti ini ya, ini lebih kuat lagi ya, ujungnya dikasih elemen vertikal ya, jadi ada elemen vertikalnya ini ya. Ini sama seperti waktu yang kayak jembatan rangka batang ya, rangka truss tadi ya, yang truss tadi kan juga cuman di pinggirnya aja kan dikasih elemen ya, kasih elemen di pinggirnya ya, tapi dia sudah cukup kuat ya, karena itu terhadap, nanti Anda akan belajar itu sumbu kuatnya ya. Kalau ini kan lemah nih, tipis ya. Tapi kalau dia begini, sekarang yang paling gampang, Anda punya penggaris. Kalau penggarisnya Anda taruh seperti ini, ketika kasih beban mudah kan berdeformasi. Tapi kalau garisannya sekarang Anda taruh seperti ini, Anda kasih beban, cukup kuat dia ya, nggak mudah berdeformasi ya. Jadi kenapa ini jauh lebih kuat ya, ini bisa 30 koin dia tidak runtuh ya, atau tidak berdeformasi ya. Jadi ini kenapa jembatan kadang-kadang Anda lihat kok cuma di pinggirnya aja dikasih semacam rangka baja ya, atau truss ya. Nah itu karena memang dengan begitu dia menambah kekuatan dalam sumbu vertikalnya ya. Jadi dalam sumbu vertikalnya kekuatannya
bertambah ya. Paling gampang ya itu Anda punya penggaris yang datar begitu ya. Nah, Anda taruh begini dengan taruh begini ya. Anda taruh begini dengan taruh begini, kekuatannya jauh lebih besar ketika ditaruh dalam arah vertikal ya. Akan sangat sulit untuk dideformasikan. Tapi kalau begini sangat mudah berdeformasi atau berubah bentuk ya. Kalau saya bicara deformasi itu artinya berubah bentuk ya, merundut ke bawah atau berubah bentuk. Ada pertanyaan? Ya. Jadi ini ya. Berdasarkan yang saya tahu, ini saya hanya sekedar cerita pengalaman saya gitu. Ya. Di Taiwan itu ada satu jembatan yang mana, jembatan jalan biasa gitu ya kan, mobil motor lewat, terus di sampingnya itu ada dibuat jembatan orang. Nah, jembatan orangnya itu dia itu bentuk baja, rangka bajanya apa namanya, melengkung. Tapi dia itu bukan pakai tali, dia itu pakai kayak apa namanya, gitu. bukan kolom, kayak kaca gitu. Itu sekedar dekorasi atau memang benar-benar ada fungsinya? Oh, ada fungsinya juga ya. Jadi maksudnya ya dia supaya untuk jalannya itu kan ya, untuk orang jalannya. Ya. Ya, supaya orang bisa jalan ya. Dan kacanya itu juga dibuat sangat kuat ya. Jadi walaupun dia bentuknya kaca, jelas beda dengan yang kaca Anda gunakan di rumah-rumah. Kekuatannya sangat sudah didesain kuat untuk menahan beban orang yang lewat ya. Jadi dia sudah didesain khusus ya, dengan komposisi kimia khusus, jadi dia sanggup menahan beban orang yang akan lewat atau beban-beban yang akan menggunakan jembatan tersebut ya. Ya, ada fungsinya dia, tidak hanya ditaruh. Bagaimana kaca itu bisa menarik tekanan gitu? Iya, karena udah didesain rekatannya dia lebih kuat ya. Itu ahli kimia yang memformulasi campurannya sehingga kacanya ini kuat menahan tarikan atau tekanan ya, atau lenturan ya, bengkokan ya. Jadi itu ya, kalau baja, material baja, material kaca atau lainnya, atau aluminium itu lebih banyak orang kimia, orang teknik kimia ya, yang memformulasikan. Kita cuman pesen, saya butuh kekuatan sekian, mereka yang formulasikan. Agak terpisah ya. Pabrik baja itu kita cuman pesan, misalnya kita butuh kekuatan sekian, nanti mereka menyediakan ya, berusaha menyediakan. Tapi kalau beton itu kita sendiri, orang ahli konstruksi yang memformulasikan. Jadi kalau beton kita formulasikan sendiri ya. Nanti kalau Anda mungkin semester 2 akan praktek membuat beton ya. Nah, itu Anda formulasikan, Anda butuh kekuatan sekian, maka Anda formulasikan butuh semennya berapa, butuh airnya berapa, butuh kerikilnya berapa. Nah, itu Anda mix. Jadi kekuatan tertentu. Jadi nggak sama kekuatan beton yang Anda lihat itu, kekuatannya beda-beda. Mungkin sekarang Anda nggak tahu ya, tapi itu kekuatannya beda-beda itu. Untuk jembatan biasanya sampai 500 kg per meter, 500 kg per cm persegi kekuatannya ya. Tapi kalau di gedung-gedung relatif lebih rendah, biasanya sekitar 350 kg per cm persegi kekuatan dari beton yang kita formulasikan ya. Jadi beda-beda. Demikian juga kaca atau material lainnya ya, itu bisa diformulasikan, cuman bukan kita, karena dia udah unsur kimianya sudah terlalu dalam, jadi itu udah bukan bidang kita lagi. Tapi kalau beton hanya 3 komponennya,
air, semen, batu kerikilnya ya. Nah, itu tinggal diformulasikan. Untuk jadi kekuatan lebih tinggi biasanya kita butuh elemen semen lebih banyak. Secara kasarnya. Terus kalau dan kerikilnya juga bisa batuannya harus kuat ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau pendirian itu mendirikan bangunan struktur gitu, bangunan, Iya. terus betonnya kita pakai beton yang jembatan kan lebih kuat. Iya. Itu apa ada berpengaruh terhadap kekuatan bangunannya atau gimana? Ya, jadi kalau nanti ya kan kita membahas setelah kita kita kenakan gaya atau beban-beban ya. Jadi misalnya Anda desain suatu gedung, nanti kan tiap lantainya ada beban-bebannya itu, beban manusia, beban furniture dan lain sebagainya. Nah, atau peralatan dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita analisis. Kemudian kita tahu gaya-gaya yang diterima oleh elemen-elemen strukturnya seperti balok, kolom dan lainnya. Kita tahu. Nah, ini berdasarkan itu baru kita desain berapa yang dibutuhkan kekuatannya. Nah, umumnya kalau di gedung itu tidak terlalu besar. Makanya ininya mutu betonnya atau kekuatan betonnya tidak terlalu tinggi. Bukan tidak terlalu tinggi, tapi tidak setinggi yang di jembatan. Nah, di jembatan cukup butuh tinggi karena Anda lihat elemennya tidak banyak. Elemen strukturnya Anda perhatikan, kadang-kadang cuma satu kan. Satu aja balok. Udah. Kalau ada rangka batang atau teras pun ya nggak terlalu banyak. Kalau gedung kan Anda lihat tadi banyak sekali elemen, balok-baloknya banyak, kolom-kolomnya banyak. Jadi dia dibagi rata, jadi yang diterima masing-masing elemennya tidak besar. Tidak sebesar yang diterima oleh jembatan. Karena jembatan nggak mungkin Anda bangun jembatan banyak-banyak, orang nggak bisa lewat nanti. Ya, elemen strukturnya banyak. Dia karena jembatan constraint-nya banyak. Tinggi clearance-nya kan harus minimal 5 meter. Kalau dia lebih besar lagi, nanti mentok orang lewat di bawahnya. Kalau dia ketinggian, mahal ya. Jadi terlalu banyak ada banyak constraint, jadi akhirnya kekuatannya yang dinaikkan supaya dia elemennya lebih kecil. Jadi ini ada hubungannya dengan dimensi ya. Kalau dimensi elemennya besar, kekuatannya bisa rendah sebenarnya kan. Tapi kalau elemennya kecil, kekuatannya harus tinggi ya. Contohnya Anda lah, kalau ada yang badannya besar, adu tarik tambang misalnya sama yang badannya kecil. Kalau supaya seimbang, yang kecil tenaganya harus lebih kuat. Kalau ya udah besar, udah kecil, tenaganya kecil, ya kalah dia ya. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan yang bisa saya berikan. Masih ada pertanyaan? Kalau enggak, kita break dulu ya, karena ini online bisa penat ya. 10 menit kita break ya. Nanti kita lanjut lagi, karena online biasanya kalau lanjut 2,5 jam bisa hilang konsentrasinya. Oke, nanti kita lanjutin 10 menit lagi ya. Kita break kira 9.30 kita mulai lagi.